Perseteruan antara Iklim Hakim dan Hotman Paris masih terus menjadi sorotan publik. Terkini, Iklima pun menyambangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA didampingi kuasa hukumnya Rasman Anasution. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum atas kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Lantas seperti apakah pihak Iklima menanggapi tantangan Hotman untuk bertemu di depan pihak kementerian dan wartawan? Serta benarkah Iklima dan Hotman memiliki hubungan spesial? Di sisi lain, beberapa waktu lalu Iklim Hakim dikabarkan tengah dalam kondisi sakit hingga nampak berteriak kesakitan dan mulut serta hidung yang mengeluarkan darah. Lantas, seperti apakah kondisi terkini mantan asisten pribadi Hotman itu? Benarkah penyakit yang diderita Iklim Hakim tersebut bukanlah penyakit medis, melainkan kiriman santet ilmu hitam? Hotman sendiri merasa begitu geram dengan tudingan pelecehan seksual yang dituduhkan Iklim Hakim kepadanya. Hingga sang pengacara kondang pun tidak ragu-ragu untuk menutup rapat minta maaf bagi mantan asisten pribadinya itu. Lantas seperti apa kegerapan Hotman pada kasus dugaan pelecehan yang dituduhkan padanya? Serta seperti apa pula mantan suami Iklima yang menemani kehadirannya di Kementerian PPPA? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mantan asisten pribadi Hotman Paris, Iklim Hakim, tampak tak gentar memperjuangkan kasus dugaan pelecehan yang terjadi pada dirinya. Terkini, Iklima pun menyambangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA didampingi kuasa hukumnya Rasman Anasution kemarin. Hal ini tak lain dan tak bukan untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum atas kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Tak hanya itu, Iklim Hakim pun telah melakukan klarifikasi pada pihak pelayanan perempuan korban kekerasan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang ia alami. Kini pihak Kementerian PPA pun tengah berupaya untuk memberikan perlindungan dan juga hak untuk Iklima sebagai korban. Lantas seperti apakah pihak Iklima menanggapi tantangan Hotman untuk bertemu di depan pihak kementerian dan juga wartawan? Saya dan tim sebagai kuasa hukum dari saudara atau saudari Iklim Hakim telah secara khusus terima dengan baik oleh Ibu Ice. Ice ya Bu ya. Bu Ice ini adalah asisten deputi bidang pelayanan perempuan korban kekerasan. Ini adalah secara spesifik untuk menerima klarifikasi dari saudara Iklim Hakim yang diduga mendapat dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris KPH. Adapun dalam keterangan tersebut sudah secara runut, secara terang benderang sudah disampaikan oleh Iklim Hakim. Setelah berdiskusi tadi, saya optimis dan kami tim optimis
bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang PPKS, kekerasan seksual, itu dapat diterapkan pada kasus Iklim Hakim yang dimana diduga mendapat kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Kedatangan Ika bersama pengacaranya tadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengacaranya bahwa untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang memang lagi trending di media terkait adanya indikasi yang dialami oleh seorang sespri dari HP yang memang sudah disampaikan kepada kami. Kembali kami ingatkan lagi bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran objektif serta memastikan bahwa Ika sebagai korban mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Kami juga menyampaikan bahwa proses hukum itu bisa berjalan apabila bukti-bukti hukumnya terpenuhi, terutama dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, Undang-Undang 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bisa digunakan juga dalam menyelesaikan kasus ini. Kami memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia dan mendengarkan suara Ika serta memastikan bahwa yang bersangkutan harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Kalau memang mereka punya nyali dan kalau mau menterinya bijaksana, tapi dengan syarat harus terbuka di depan wartawan, biar gue buka semuanya. Saya hanya mau ketemu dengan di hadapan menteri kalau di hadapan wartawan. Ayo tantang mereka, berani nggak? Ditawar tadi Bu, bertemu di sini, membuka semua di depan media, kita belum orang gila. Kita masih sadar, kita masih waras. Ada ranah private, bukan dengan cara-caramu yang kami duga menurut keterangan dari Iklim Hakim, kau diduga melakukan kejahatan seksual di dalam mobilmu yang itu sangat tidak pantas, tidak elok, tidak patut dan tidak beradab. Karena itu Hotman, kau tunggu persoalan ini berkembang dan kau berhadapan dengan persoalan hukum. Makanya kalau saya tadi berpikir, Hotman, kau ngomong mau buka-bukaan. Buka-bukaan tempatnya boleh, kami tantang, tapi harus ada satu Kementerian PPA, yang kedua harus ada lie detector, harus ada ahli gestur, harus ada ahli bahasa, dan pihak penegak hukum. Kita tantang, tawaranmu itu kita sembut, tapi tidaklah mungkin ada pihak wartawan di situ, karena itu nanti terpublish semua. Di lain pihak, Hotman Paris dengan tegas membantah tudingan pelecehan seksual yang dialamatkan padanya. Dengan tegas, Hotman pun menyatakan bahwa dirinya memang memiliki hubungan khusus dengan Iklim Hakim sehingga apapun yang mereka lakukan adalah atas dasar suka sama suka. Hotman pun menyebutkan bermacam bukti bahwa dirinya memang memiliki hubungan istimewa dengan mantan asisten pribadinya itu sejak Februari hingga Maret. Lantas benarkah hal tersebut? Serta benarkah Iklim Hakim menuduh Hotman melakukan pelecehan karena cemburu dengan asisten Hotman lainnya? Kamu akuilah bahwa kita di awal-awal itu ada hubungan khusus. Kamu akuilah bahwa kita di awal-awal itu ada hubungan khusus. Kamu akuin aja, kenapa sih? Aku aja orang terkenal nggak bantah kok, ya. Tapi kenapa tiba-tiba Anda membuat tuduhan yang sangat kejam seperti itu? Jadi jawabannya adalah memang kita ada hubungan khusus. Mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, sehingga dia makin nggak suka gara-gara aspri gue terlalu banyak yang cantik. Bahkan pernah tanggal 27 Februari, gara-gara dia marah, gara-gara aspri gue yang lain datang. Waktu pertandingan tinju Holy Wing, dia ada di situ saya bawa. Gara-gara aspri gua ada yang lain yang cantik-cantik dan jauh lebih muda, dia pulang naik Grab. Jadi memang awalnya kita ada hubungan khusus, tapi lama-lama aku menjauh
Itu pemicunya semua. Jadi semua kemesraan kami terjadi di akhir Februari sama bulan Maret. Anda bisa lihat di Instagram saya. Tolong itu di copy untuk disiarkan dan juga postingannya. Makanya bohong total kalau dia bilang bahwa ada pelecehan di Februari. Kalau dia punya bukti, dia sudah lapor polisi. Dia nggak punya apa-apa. Itu karangan bohong semua. Kau sekarang menyampaikan sesuatu yang sedikit-sedikit seolah-olah Iklim Hakim ini sudah ada suka sama suka. Jadi kalimatnya begini, kalau percakapan di WA antara seseorang dengan seseorang, antara Iklim Hakim dengan dia katanya, dan apalagi itu ada hubungan spesial, itu tidak ada masalah lah. Pertanyaannya, tapi ini katanya Aspri di awal, terus di tengah setelah Kim preskon dikatakan ini bukan Aspri, ini orang biasa figuran. Yang ketiga kok dia mengatakan ini ada hubungan dan panggil kangen-kangenan. Terus sampai dikirim perawat asisten jemput ya. Baru pertama kali ketemu sudah terjalin hubungan khusus. Suka sama suka. Dalam pertemuan pertama aja sudah suka sama suka, dianya suka sama aku. Aku kan terlalu ganteng, terlalu terkenal. Iya kan? Udah itu apa sih? Sukses lagi. Bukan tipe Hotman memaksa, apalagi gua kan dikeliling Aspri cantik. Belum lagi jutaan wanita cantik se-Indonesia ngapain sama aku. Beberapa waktu lalu, Iklima dikabarkan tengah dalam kondisi sakit. Lantas, benarkah penyakit Iklima tersebut bukanlah medis belaka, melainkan santet dan guna-guna yang sengaja dikirimkan seseorang? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kemarin, Iklima pun datang langsung ke Kementerian PPPA untuk mengadukan masalahnya. Lantas seperti apa tanggapan pihak Kementerian PPPA setelah bertemu langsung dengan Iklima? Benarkah pihak Kementerian PPPA menganggap bahwa mantan asisten pribadi Hotman Paris itu tengah dalam kondisi tertekan dan ketakutan saat menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang ia alami terkait kasus dugaan pelecehannya? Benarkah petugas pun akan segera melakukan asesmen psikologis pada Kim untuk memastikan kondisi kesehatan jiwanya saat ini? Kita sendiri dalam kondisi tertekan, ketakutan, dan sambil menceritakan kasusnya, yang bersangkutan sering terisak sedih. Kami sangat paham bahwa ini tidak mudah bagi seorang perempuan korban kekerasan untuk speak up. Sehingga kami akan melakukan trauma healing, termasuk pendampingan untuk di-assessment oleh psikolog klinis Pratama untuk memastikan kondisi kejiwaan terkini Ika saat ini. Berarti jiwanya saat ini lagi terguncang apa seperti apa, Bu? Pastinya tertekan. Tetapi kan harus dibuktikan dengan visum et psikiatrikum yang dikeluarkan oleh seorang psikiater. Rencananya kapan, Bu, mau divisum? Kalau kami untuk petugas layanan, kami bekerja berdasarkan prinsip umum dan kode etik yang terdapat dalam prosedur standar operasional. Pilihan itu ada di tangan korban. Kalau Ika siap, maka kami siap untuk memberikan pendampingan. Lama ini, dalam unggahan media sosialnya, Iklima Kim tampak tengah dalam kondisi sakit hingga tampak berteriak kesakitan dengan mulut serta hidung yang mengeluarkan darah. Kendati demikian, beredar sebuah kabar bahwa penyakit yang diderita Iklima Kim bukanlah penyakit medis biasa. Iklima mengaku mendapatkan kiriman ilmu hitam berupa santet yang dengan sengaja membuat dirinya sakit dan muntah darah.
Iklimah pun sempat melakukan ruqyah untuk menghilangkan ilmu hitam yang melekat di tubuhnya. Kendati demikian, hingga kini Iklimah pun mengaku tidak bisa banyak bicara tentang ancaman ilmu hitam yang diterimanya itu. Dirimu sampai muntah darah kabarnya sakit karena tekanan ini? Enggak juga sih, bukan karena ini juga. Maksudnya bukan karena mungkin mikirin ini stres, enggak gitu loh, karena mun itu sakit aja. Tapi benar nggak sih ada yang menteror segala, yang ada yang menteror Kabar segala? soal kamu ada disantet atau segala macam itu benar nggak sih? Diteror juga? Kalau itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di Habis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal semacam Ada, hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah. Seperti apa yang kamu rasakan? apa yang dirasakan? macam-macam. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku mau menyampaikan di sosial media. Untuk ngulang lagi kayaknya capek. Ancamannya ada. Seperti apa Contoh ancamannya? salah satunya Bentuk ancamannya seperti alasan apa? Apa yang merasa terancam? Mau itu benar nggak sih? Oke, jadi begini, nanti repot lagi, salah ngomong lagi nanti biar. Tapi benar kan? Ayo. Enggak, ancamannya itu seperti apa? Misalnya Enggak, apalah gitu. nggak bisa saya ini ya. Apa sih orang Hotman Paris yang super berlian ini kirim guna-guna? Ya nggak mungkin dong. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau. Dia khawatir akan segera proses hukum. Sikap Iklimah yang menuduh Hotman melakukan pelecehan membuat pengacara kondang itu menutup rapat pintu maafnya. Lantas seperti apakah mantan suami Iklimah yang pasang badan menemani sang mantan istri ke Kementerian PPPA? Benarkah ia akan melaporkan Hotman Paris atas pencemaran nama baik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sikap Iklimah Kim yang menuding Hotman Paris melakukan pelecehan ternyata tidak sekedar angin lalu bagi sang pengacara kondang. Hotman pun mengaku geram atas tindakan Iklimah dan telah menutup rapat-rapat pintu damai untuk sang mantan asisten pribadinya itu. Hotman pun menegaskan telah mengurus masalah ini kerana hukum dan sekali lagi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelecehan pada perempuan manapun. Tenang aja, saya udah bilang proses hukum lagi berjalan, siap-siap aja. Kim dan pengacaranya menghadapinya. Saya sudah puluhan tahun terkenal, sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja. Tapi kali ini sudah kelewatan. Nggak usah pasal ke sana deh. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Tidak ada lagi maaf untuk Kim dan pengacaranya. Tidak ada lagi. Saya akan proses hukum. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Hotman sudah lama sukses tidak pernah melecehkan wanita. Hotman sudah lama sukses tidak pernah melecehkan wanita. Hotman, kau sudah mengatakan kemarin akan melaporkan. Sekarang sudah tanggal 12. Mana laporan?
Sementara itu, mantan suami pun muncul mendampingi Iklim Hakim dalam kunjungannya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA pada 12 Mei 2022 kemarin. Mantan suami Iklima itu pun mengaku geram dengan tingkah Hotman Paris yang menudingnya melakukan penelantaran anak buah cintanya dengan Iklima. Tak tinggal diam, mantan suami Iklima pun mengaku akan segera melaporkan Hotman Paris atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian. Saya perkenalkan, ini adalah mantan suami dari Iklim Hakim. Siapa namanya? Andre Yakub. Bapak baik-baik saja kan hubungan dengan Iklim Hakim kan? Hubungan baik. Oke. Dan tidak ada masalah. Beliau ini sangat marah, Yakim ya. Sangat marah ketika ada postingan di Instagram Hotman Paris yang mengatakan anaknya Iklim Hakim itu dititip. Kesannya seperti begitu saja tanpa diurus sama tetangga. Anaknya dititipkan sama tetangganya. Ini tidak pernah terjadi ini. Kalau aneh karena saya diam, seolah-olah ini ada hukumnya. Saya melantarkan anak. Fitnah ini. Nah, jadi saya serahkan nanti sama pengacara saya dengan saudara Leo. Dan ingat, mulutmu harimaumu. Tunggu laporan kita setelah kami berdiskusi lengkap dengan pengacara saya, kuasa hukum saya. Tunggu Hotman, saya akan melaporkan kamu. Saya mau tanya, anak itu betul kan bukan dititip di tetangga, bukan ya? Bukan, sekarang aja ada sama saya. Jadi tunggu saja Hotman. Kalau andai kata kau bilang titip di tetangga, itu fitnah. Fitnah, ingat. Pak Pembina sampaikan bahwasanya Anda seorang pengusaha gitu dong. Hati-hati. Ya. Kalau sampaikan Pak Pembina. masalah pengusaha, pasti ada nama saya. Sebut saja nama saya, Andre Yakub. Kamu akan bisa tahu. Mantan suami dari Iklim Hakim ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha sukses. Tiap bulan dibiayai anaknya. Bukan dititip di RT, bukan dititip di tempat orang lain, di tempat tetangga. Anak itu diurus dengan baik, maka dia tersinggung. Nah, untuk itu tadi Bung Andre sudah resmi menunjuk Forum Batak Intelektual. Dalam hal ini dipimpin Ketua Umumnya Bung Leo untuk menjadi kuasa hukum melaporkan Hotman Paris dugaan ujaran kebencian dan fitnah dalam unggahan posting Instagram. Ini kasus yang berbeda, tapi bisa kolaboratif. Hotman, ini bukan kami yang cari perkara dengan kau, tapi kau yang menambah perkara terus-menerus dengan persoalan yang makin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.